Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Aulia Idenur Fadilah dari kelas A2 Jepara. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas kedua dari tugas pemrograman berorientasi. Sebelumnya kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Jadi tugas 2 di sini pertemuan kedua, awali perkuliahan daring dengan berdoa ya. Sebelumnya kita sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Isi presensinya sudah, baca silabus dan materi e-book yang dilampirkan pada pertemuan pertama 1 Januari 2022. Buat rekaman testimoni deskripsi mengenai inti materi mata kuliah pemrograman berorientasi. Upload rekaman testimoni Anda ke YouTube channel Anda, lalu kopikan di tugas classroom ini. Jadi kita lihat materi silabusnya terlebih dahulu. Silabus indikator, mahasiswa mendapatkan penjelasan latar belakang serta pemahaman tentang konsep pemrograman berorientasi objek dan perbandingannya dengan pemrograman prosedural. Jadi merupakan di sini merupakan paradigma ya, pemrog yang berorientasi kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek dibandingkan dengan logika. Jadi pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, mengirim pesan, dan mengirim pesannya objek ke lainnya. Lalu mengenal dasar pemrograman PBO. Definisi PBO. Jadi konsepnya itu berisi data dalam bentuk file, dikenal jadi sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi, prosedur, atau metode. Lalu teknologi Java. Teknologi Java itu sekumpulan teknologi yang membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone atau pada lingkungan Java. Lalu perbandingan pemrograman prosedural dan program berorientasi. Perbandingan pemrograman prosedural itu diberikan serangkaian perintah yang berurutan. Kalau struktur berurutan, jadi struktur Java, identifier, kata kunci, type data, operator, inisialisasi, dan nilai default. Lalu ada struktur Java identifier, kan seperti ini tadi ya. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, menjalankan PBO, menjelaskan teknologi Java, J2SE, J2ME, J2EE, Java Card, menjelaskan konsep pemrograman prosedural OOP. Ini materi yang akan dibahas dalam materi ini. Memahami dasar-dasar dan aturan pemrogramannya sebagai basis pemrograman. Kita harus melihat dasar-dasar dan aturannya terlebih dahulu untuk kita mengetahui pemrograman apa di Java nanti yang kita pelajari. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep object and class. Jadi kita harus betul-betul memahami apa sih objek dan kelas tersebut, dan membuat kode pemrograman sesuai dengan aturan penulisan deskripsi atau dokumentasi. Objek kelas, membuat kelas, menginstalisasi objek, atribut, metode, konstruktor, parameter, assignment, and conditional statement. Menjelaskan kelas, menjelaskan cara menginstal objek, gimana caranya, menjelaskan atribut dan metode, menjelaskan konstruktor, parameter. Di sini tuh penjelasannya. Lalu mahasiswa mampu memahami interaksi antar objek. Interaksi antar objek
manipulasi atribut dan metode melalui kelas lain. Hak akses, static class overloading. Jadi di sini interaksi ini kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana semua itu bisa dijalankan, menjelaskan caranya, menjelaskan apa itu static class dan lain-lain. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu memahami collection, memahami arrays, memahami iterator, dan memahami loop. Koleksi objeknya, collection, array, iterator, loop ya tadi. Jadi kita juga menjelaskan, tidak hanya menjelaskan, memberikan contoh. Mahasiswa mampu memahami package, memahami library. Mahasiswa mampu memahami konsep inheritance atau pewarisan, konsepnya ya, contohnya gitu. Jadi selanjutnya memahami polymorphism, overloading ya. Selanjutnya mengetahui jenis error. Kalau terjadi error itu kita harus memahami di manakah biasanya ada titik, ada koma, atau ada huruf yang salah, atau kita memasukkan kata kunci yang salah, seperti itu. Mampu melakukan proses penanganan error, jadi kita harus bisa menanganinya, belajar cara menanganinya. Lalu memahami konsep abstrak, memahami konsep interface, implement abstrak interface ya. Mahasiswa memahami QE, comprehend, event handling, layout, memahami interface komponen, jadi komponen apa saja, lalu memahami OP dengan database, memahami konsep testing itu apa, menjelaskan unit testing apa saja, contoh program dan pembahasannya bagaimana. Yang ini memahami aplikasi lain setelah belajar jadi Java. Aplikasi desain di sini J2ME, EE, Android, Spring, Struts, JBoss, design patterns, solid concept. Nah, itu yang terakhir. Jadi saya bisa menjelaskan sedikit-sedikit saja. Jadi apa yang selama ini harus diketahui. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.